warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan saya Dr. Insinyur Haridi Ismail MSc, dosen tetap prodi D4 E-commerce Logistik Universitas Logistik dan Bisnis Internasional ULBI dengan NIDN 0431126403 dan NUPTK 956374319273. Saya mengajar di program studi D4 E-commerce Logistik, D4 Logistik Bisnis, dan D4 Manajemen Bisnis dengan konsentrasi pada bidang e-commerce, logistik, dan supply chain management dan manajemen sumber daya manusia. Pada kesempatan kali ini saya sedang melakukan perekaman video untuk pernyataan diri dosen, unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran sebagai salah satu syarat sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi pada tahun 2026. Mata kuliah yang akan saya paparkan pada kesempatan ini adalah mata kuliah e-commerce yang saya ampu pada semester 4 dengan bobot 2 SKS di program studi D4 Manajemen Perusahaan. Dalam pengajaran ini saya menerapkan metode tatap muka dengan durasi 16 minggu, mengikuti kalender akademik yang bertujuan untuk memaksimalkan pengalaman belajar mahasiswa. A. Deskripsi singkat, manfaat dan relevansi. Mata kuliah e-commerce membahas konsep dasar e-commerce khususnya dalam dunia bisnis di era globalisasi, era internet ekonomi, dan era digitalisasi. Mata kuliah ini bermanfaat untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan berpikir strategis dan keterampilan praktis dalam merancang, mengelola, dan mengevaluasi kegiatan e-commerce secara sistematis dan terintegrasi. Relevansinya sangat erat dengan kebutuhan dunia kerja saat ini, mengingat transformasi digital dan pertumbuhan e-commerce yang sangat pesat, menuntut lulusan bidang manajemen bisnis memahami dan mampu mengimplementasikan konsep e-commerce dalam bisnis secara aplikatif. Mata kuliah ini juga menjadi bekal penting bagi mahasiswa dalam mendukung proses bisnis dan rantai faktor supply chain, organisasi yang semakin terintegrasi dengan platform digital, serta relevan dengan capaian pembelajaran lulusan program studi D4 Manajemen Perusahaan. Bahan mata kuliah dalam satu semester ini, 1. Business and e-commerce, 2. Internet service provider, website, player, posters, brosur, video, dan sosial media. 5. Firewalls dan transaction security. 6. Electronic payment system. 7. Electronic marketing. 8. Electronic sales. 9. Electronic procurement. 10. Electronic after sales service. Dan ke-11, e-commerce companies as learning organization. Capaian pembelajaran lulusan. Capaian pembelajaran lulusan terkait dengan sikap menunjukkan perilaku dan etika bisnis yang baik dan santun dalam menjalankan aktivitas e-commerce berlandaskan norma agama, negara, dan sosial. Terkait dengan pengetahuan, menguasai konsep teoritis pemasaran, penjualan, pelayanan, pelanggan, dan bisnis digital e-commerce sejalan dengan visi program studi untuk unggul di bidang e-commerce, logistik, dan supply chain management. Terkait dengan keterampilan umum, mahasiswa mampu bekerja secara profesional di bidang marketing maupun berwirausaha secara mandiri melalui penerapan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam pengelolaan operasi penjualan dan pelayanan pelanggan berbasis digital. Terkait dengan keterampilan khusus, mahasiswa mampu merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi strategi e-commerce, e-marketing, electronic sales, electronic procurement, electronic after sales untuk mendukung peran sebagai selling operation, customer operation, creator, and developer of business. Dan entrepreneur didukung pengetahuan logistik dan manajemen rantai pasok. D. Capaian pembelajaran mata kuliah. Pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar bisnis dan e-commerce serta infrastruktur teknologi pendukungnya seperti handphone, komputer, internet, website sebagai landasan peran creator dan developer of business. Kedua, mahasiswa mampu merancang media promosi digital seperti player, poster, brosur, video, dan media sosial untuk mendukung fungsi selling operation dalam e-commerce. Ketiga, mahasiswa mampu menganalisis aspek keamanan transaksi dan sistem pembayaran elektronik yang mendukung kepercayaan dan kepuasan pelanggan. Yang keempat, mahasiswa mampu menerapkan konsep electronic marketing, electronic sales, electronic procurement, dan electronic after sales service sebagai bentuk operasional selling operation dan customer operation berbasis digital.
Kelima adalah mahasiswa mampu menganalisis perusahaan e-commerce sebagai organisasi pembelajar atau learning organization dalam rangka mengembangkan bisnis secara berkelanjutan. Materi pembelajaran pada pertemuan kali ini. Pada pertemuan kali ini, yaitu pertemuan ke-15, kita akan melakukan evaluasi dan pemantapan materi mata kuliah e-commerce. Seluruh topik yang telah dipelajari mulai dari pertemuan 1 hingga 14 dipahami sebagai satu siklus e-commerce yang saling terhubung, bukan sebagai topik yang berdiri sendiri. Metode pembelajaran. Pada mata kuliah ini, saya menggunakan metode student-based learning yang berfokus pada keterlibatan aktif mahasiswa dalam proses pembelajaran. Dalam pendekatan ini, mahasiswa tidak hanya berperan sebagai pendengar pasif, tapi sebagai peserta yang aktif dalam mengembangkan pemahaman melalui berbagai kegiatan pembelajaran yang kolaboratif. Beberapa pendekatan dalam student-based learning yang diterapkan adalah 1. Diskusi kelompok, studi kasus, kunjungan industri, presentasi dan tanya jawab baik online maupun offline. Metode ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan komunikatif mahasiswa dalam menghadapi masalah-masalah nyata di dunia e-commerce dan bisnis. Petunjuk belajar. Agar dapat memahami mata kuliah e-commerce dengan baik, mahasiswa mengikuti langkah-langkah belajar berikut. Pertama, pelajari materi sebelum kelas. Kedua, aktif berdiskusi di kelas. Ketiga, kerjakan tugas secara bertahap. Belajar dan praktik di lapangan, yaitu mengikuti kunjungan industri untuk memfasilitasi mahasiswa bisa melihat langsung bagaimana mata kuliah e-commerce dan lainnya diterapkan di dunia nyata. Dan kelima, presentasikan hasil belajar, yaitu mempresentasikan tugas individu dan tugas kelompok di depan kelas sehingga mahasiswa terlatih berkomunikasi di depan umum. Kriteria penilaian. Penilaian dilakukan berdasarkan beberapa aspek dengan komponen penilaian dan bobot sebagai berikut. Pertama, presensi dan partisipasi 10%. Yang kedua, tugas individu 20%, tugas kelompok 30%, ujian tengah semester 20%, ujian akhir semester 20%, total 100%. Dengan pembelajaran yang mengedepankan pendekatan interaktif dan berbasis pada mahasiswa, saya berharap mata kuliah e-commerce yang didelivery di kelas, learning management system, dan di lapangan diharapkan mahasiswa dapat lebih mudah memahami dan mampu mengaplikasikan konsep e-commerce di dunia usaha, dunia industri saat ini dan mendatang. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan oleh ULBI dan Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi kepada saya untuk mengikuti sertifikasi dosen pada tahun 2026 ini. Semoga pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi pengembangan kompetensi mahasiswa. Selanjutnya video ini akan menampilkan proses pembelajaran di kelas, kunjungan industri dan komentar mahasiswa terhadap proses perkuliahan yang diampu oleh Dr. Insinyur Haryadi Ismail MSc. Selamat menikmati. Semoga Allah SWT merahmati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tak terasa hari ini, pertemuan hari ini kita adalah pertemuan yang ke-15. Tujuan utama daripada bisnis apa? Nah, jadi bisnis itu tujuan utamanya profit and growth ya. Jadi namanya bisnis itu nggak ada cerita lain kecuali untuk mengenerate profit and growth. Nah, tapi diusahakan profit and growth itu untuk semua ya, bukan cuma untuk perusahaan sendiri. Nah, untuk mendapatkan profit and growth tadi, kan di sini ada yang disebut dengan profit itu ya kalau nggak untung ya rugi ya. Nah, ini kan revenue dikurangi expenses ya. Kalau mau profit harus revenue-nya lebih besar daripada expenses-nya. E-commerce, electronic commerce, berdagang dengan menggunakan media elektronik. Nah, kalau Anda lihat di perusahaan punya fungsi-fungsi ya kan, dimulai dari inbound logistik, main activities-nya nih, apa terutama ini untuk yang manufacture. Kemudian operation, apa bedanya? Ada operation, ada production. Nah, kalau operation itu jasa, tapi kalau production itu manufacturing. Kemudian produknya apa? Itu yang disebut dengan outbound logistik. Kemudian udah outbound, ada produknya ya tentu dijual kan, marketing and sales. Kemudian ada yang namanya service, after sales service, baru ada margin. Kemudian itu yang disebut dengan primary activities. Selanjutnya yang di atas itu adalah supporting activities. Ada yang menyangkut procurement, technology development, human resource, management, firm infrastructure. Jadi kalau yang nama firm infrastructure itu terdiri dari akuntansi, kemudian ada hukum, public relations. Anda belajar yang namanya e-commerce. Pertama Anda harus pahami yang namanya marketing, itu ada yang namanya STPD. Apa tuh STPD? Segmenting, positioning, target, and diferensiasi ya, dan marketing mix. Nah, marketing mix ini yang di sini dengan 7PS ini ya. Product, price, place, promotion, process, physical evidence, and people. Untuk melakukan marketing itu SPD, dia pasti ada
tahu dulu segmennya. Ini segmennya apakah segmen dewasa, orang tua, pemerintah, government, atau apa nih segmennya ya. Kemudian targetnya yang mana, kemudian posisinya Anda sebagai leader atau follower, dan apa bedanya Anda dengan perusahaan lain kan gitu ya. Nah, maka pada saat Anda sudah tahu itu, Anda lakukan yang namanya sales. Jadi sales itu ya produknya apa? Kalau di produk e-commerce apa produknya? Informasi. Nah, jadi informasi yang ada, jadi pakai apa medianya? Elektronik. Elektronik itu medianya terdiri dari handphone, kemudian komputer gitu ya. Tapi semua itu nggak akan ada gunanya kalau tidak terkoneksi dengan kemudian itu kenapa kemudian ini. Kemudian juga internet harus bergabung dengan yang namanya aplikasi gitu ya. Nah, aplikasinya salah satunya adalah masalah website. Karena informasi yang mau kita tawarkan tadi adalah dengan menggunakan website. Nah, itu dikenal dengan kita punya model ICDT. Apa itu ICDT? Communication, distribution, transaction. Jadi informasinya itu tentu saja haruslah yang menarik. Jadi all information available on the website must be available on the website ya. Jadi all information needed by customer ya. Jadi apapun informasi yang dibutuhkan customer itu haruslah ada di dalam website tersebut gitu ya. Nah, kemudian juga di samping website juga ada media sosial ya. Ada yang namanya Instagram, kemudian apa lagi? Nah, semuanya itu adalah untuk menginformasikan. Kemudian di konsep kedua, kalau ada pertanyaan itu namanya communication. Komunikasinya dilakukan melalui apa? Ada WhatsApp, ya, ada email gitu ya. Termasuk bisa juga di Instagram itu bisa langsung ya. Nah, itu. Kemudian distribution. Jadi kalau distribution itu karena informasi bisa langsung di-download informasinya di situ ya, atau bisa di-share kepada yang lain. Tapi kalau yang namanya logistik secara fisik nggak bisa, harus dikirim langsung kepada si customer. Nah, kemudian sosial media tentu saja. Nah, firewalls and transaction security. Ini bagaimana harus aman ya. Jadi segala informasi itu harus aman. Salah satunya adalah password ya. Security itu kan salah satunya adalah ada username dan password. Itu bagian daripada untuk mengamankan semua data yang ada di yang kita punya itu. Jadi nggak bisa semua orang. Untuk bisa mengakses itu kan tentu diminta user dan password. Jadi user dan password itu merupakan yang disebut dengan firewalls gitu ya, untuk pengamanan. Nah, kemudian juga ada electronic payment system, karena itu ICDT ujungnya adalah transaksi. Dan transaksinya sekarang kan tidak lagi cash ini ya, tapi lewat semuanya sudah ya online ya, kiri segala macam. Baru, kalau udah begitu, itu bagaimana aplikasinya kan? Apakah aplikasinya di retail gitu ya? Seperti sekarang ada Shopee segala macam gitu ya. Jada, kemudian online publishing. Ya kalau dulu orang cetak-cetak buku gitu ya. Kalau sekarang semuanya sudah online kan, tinggal publish. Kemudian ya di pemerintah juga termasuk digunakan e-commerce gitu, termasuk untuk misalnya procurement dengan barang dan jasa, di pengadaan jasa di government itu juga lewat e-procurement government gitu ya. Nah, kemudian apalagi di industri manufacture sama aja, semuanya pasti menggunakan e-commerce. Nah, sekarang silakan kalau ada yang bertanya, Nisrina tadi. Nah, Nisrina mau tanya apa? Izin bertanya Pak, perkenalkan nama saya Nisrina. Kan di mata kuliah ini tuh kita belajar untuk membuat website, Iya. mau G-Site maupun link ID. Ya. Nah, tapi kan melihat kondisi sekarang banyak pelaku usaha itu berjualan di Shopee maupun TikTok Shop Ya. karena penggunanya tuh udah banyak. Nah, menurut Bapak di era sekarang apakah perlu pelaku usaha itu membuat website untuk menaiki penjualan? Nah, kalau iya, apa keunggulannya dibandingkan dengan hanya mengandalkan marketplace seperti Shopee dan TikTok Shop? Oke, terima kasih Nisrina ya. Pertanyaannya luar biasa. Intinya buat sendiri atau kita tinggal taruh aja di situ ya. Tentunya kalau kita buat sendiri, tentu kita bisa dengan sendirinya kita menampilkan apapun kan gitu ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Tapi kalau kita melalui platform, katakan orang, tentu kita harus mengikuti mereka punya. Persoalannya kalau sendiri tentu aja adalah kita harus menginvestasi, ya kan? Untuk membangun itu kan perlu ada investasi untuk infrastrukturnya gitu kan. Ada juga yang ahlinya untuk membuat website tersebut kan. Nah, kemudian kalau yang tinggal upload aja kan. Mungkin Bentang bisa langsung presentasi, atau sebelum Bentang mungkin Abel dulu ya, jelaskan bagaimana cara membuat website yang udah kita pelajari. Silakan Bel. Oke, selamat siang teman-teman. Oke, hari ini kan kita akan mempelajari tentang bagaimana kita membangun website tapi sesuai dengan prinsip e-commerce. Nah, pada dasarnya seperti yang dijelaskan Pak Haryadi tadi, pada awalnya itu kita harus memahami tentang konsep ICDT, di mana ada information, communication, distribution, and transaction. Bagaimana kita membuat itu? Pada dasarnya website itu memiliki 3 halaman utama. Yang pertama itu ada home atau beranda. Kedua itu isi, kira-kira mungkin kalau kita jualan rumah makan mungkin ada yang namanya mungkin menu, profile kita, dan yang terakhir itu adalah kontak us. Bagaimana customer itu bisa menghubungi teman-teman lewat website ini sendiri. Makanya perlunya konsep ICDT ini adalah bagaimana kita harus menginformasikan
mengkomunikasikan, mendistribusikan, dan kemudian adalah mentransaksikan. Jadi bukan hanya transaksi berupa uang, tapi bisa transaksi berupa informasi. Nah, berupa informasi seperti apa? Ketika si customer ini melihat website kita dan dia akan bertanya. Ketika dia bertanya, maka terjadilah transaksi informasi di situ. Kemudian, pada website sendiri, itu ada hal yang harus diperhatikan. Namanya adalah aksesoris pada website. Nah, aksesoris pada website itu ada 3 hal. Links, colors, and font. Nah, untuk link sendiri itu bagaimana ketika kita mengklik suatu link, itu bisa langsung hanya dengan sekali aja, itu langsung pindah ke halaman berikutnya. Kemudian ada color. Nah, untuk color sendiri, di website sendiri itu 3 warna, teman-teman. Kenapa hanya 3 warna? Karena pada dasarnya, ketika kita memiliki banyak warna, mungkin mata kita melihat itu mungkin kayak, nggak enak dipandang. Makanya 3 warna. Mungkin boleh hitam, putih, merah, atau merah, putih, biru, gitu. Terakhir adalah font. Untuk font sendiri, harus menggunakan font yang tegas, sesuai dengan produk yang teman-teman jual. Gitu. Misalnya teman-teman bikin website untuk membangun suatu perusahaan, maka mungkin ada font-font yang tertentu yang harus dibangun. Contohnya mungkin salah satu font yang mungkin paling umum digunakan untuk company itu adalah font Poppins. Mungkin teman-teman punya font Poppins. Kemudian yang terakhir ini adalah tentang target utama ketika kita sudah membuat website sendiri. Nah, untuk kita membuat website, maka kita harus memperhatikan bagaimana si customer ini bisa aware ketika dia melihat, kemudian appeal. Konsumen mulai tertarik. Nah, dia melihat langsung tertarik. Ini kira-kira apa ya? Dan kemudian dia mencari tahu. Ketika dia mencari tahu, maka terjadilah yang namanya transaksi. Nah, transaksi itulah disebut dengan act, di mana mereka melakukan transaksi untuk membeli produk kita. Bahkan walaupun dia tidak membeli, dia sudah melakukan transaksi informasi kepada kita. Kemudian terjadilah namanya advocate. Nah, setelah itu, ketika dia puas dengan pelayanan yang kita berikan atau pelayanan yang sudah kita berikan kepada dia melalui transaksi informasi, maka dia akan memberitahukannya kepada teman-teman atau khalayak luas. Kira-kira seperti itulah ketika kita membangun suatu website pada prinsip e-commerce sendiri. Mungkin sekian, teman-teman. Oke. Nah, jadi sudah ada masukan ya. Artinya ini kan udah belajar, kalian ini udah pertemuan ke-15. Jadi Abdel juga sama sudah memahami. Jadi informasinya tuh tentu haruslah yang menarik ya, jangan sampai nggak menarik. Kalau nggak menarik nanti nggak mau dia melangkah ke berikutnya. Kemudian kalau ada komunikasi, tentu komunikasi pun yang menarik juga, artinya yang memberikan solusi kepada si customer ICDT. Kemudian distribusi gampang gitu ya. Kemudian transaksi juga haruslah mudah. Makanya informasinya harus tadi kalau digunakan 5A, dari aware, kemudian appeal, kemudian ask, akhirnya acquire, dan advocate. Nah, advocate ini itu kalau namanya perusahaan tadi tujuannya growth, nah dengan advocate berarti menarik banyak yang lain ya, bukan cuma dia aja. Sekarang kita lihat dengan tugas yang sebelumnya, silakan Bentang. Oke, di sini aku mau menjelaskan, menampilkan juga hasil dari website yang aku buat. Di sini itu website yang aku buat itu dari merek aku berupa tas. Di sini aku menggunakan warna-warna yang netral dan warna-warna pastel biar pengunjung itu lebih nyaman gitu buat melihat-lihatnya. Dan di sini ada navigasi, beranda, collection dan informasi, distribusi dan juga contact us. Pengunjung yang datang juga bisa melihat atau mengklik shop collection, yang mana di sini tuh kita bisa langsung lihat produk-produk yang saya jual di website ini. Pengunjung juga bisa memilih produk apa aja yang mau mereka pilih, misalnya ini, dan mereka bisa untuk langsung menghubungi saya kepada WhatsApp, Shopee ataupun TikTok Shop. Di laman beranda juga ada ditampilkan berbagai produk-produk yang saya jual, dan juga saya menampilkan produk-produk bundling yang sedang saya jual, dan sehingga menginformasikan kepada pengunjung bahwa di sini sedang ada promosi yang sedang berlangsung. Di sini juga ada informasi mengenai produk yang akan launching selanjutnya. Di sini ada video-video tentang produk yang akan launching, dan di sini ada isian untuk pengunjung untuk melakukan pre-order. Selanjutnya ada pada informasi. Pada laman informasi ini, pengunjung bisa melihat bundle, promo, dan juga informasi-informasi lainnya mengenai produk yang saya jual. Dan juga pengunjung bisa memberikan pertanyaan kepada saya yang akan nantinya itu masuk ke email saya. Selanjutnya ada alur distribusi pemesanan. Di sini pengunjung diberi informasi mengenai alur distribusi pemesanan yang akan dilakukan. Ada juga estimasi waktu dan logistiknya. Lalu yang terakhir ada melihat dan memilih kemana mereka akan melakukan komunikasinya. Selanjutnya ada sosial media. Sosial media yang saya gunakan adalah TikTok. Di sini bisa dilihat ada berbagai video-video yang sudah diupload. Baik, sekian presentasi dari hasil tugas saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.
Ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya atau komentar terhadap tugas yang dibuat sama Bentang? Nisa, mau ngomenin apa? Oh, oke, keren katanya. Oke, kita beri tepuk tangan ya. Kami akan memperlihatkan hasil website kami, yaitu di mana kami ini membuat suatu toko yang mana Crunchy and Cream. Yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, di sini ada beberapa navigasi, yaitu yang pertama beranda, hubungi kami, about us, dan menu. Yang pertama itu di sini ada di menu beranda, ada caption selamat datang, yang dimana di sini juga pembeli bisa langsung melakukan reservasi atau melihat produk-produk kami yang dari Mail Krepes, Kromboloni, dan lain-lain. Di sini juga pengunjung bisa melakukan kontak us, yang dimana jika diklik akan langsung terhubung ke Gmail atau ke akun Instagram kita. Kemudian yang terakhir ada di menu beranda ini, di paling terakhir ada alamat kami dan alamat Gmail kami. Kemudian di menu hubungi kami, di sini juga ada lokasi toko fisik kami, yang dimana di sini ada di Jalan Sariasi, dan di sini juga kami menginformasikan tanggal buka toko kami yang dibuka setiap hari dari jam 8 sampai jam 8 malam. Di sini juga kami menampilkan toko fisik kami baik dari dalam maupun dari luar. Lanjut. Lalu selanjutnya di About Us, kami menyantumkan logo dan juga ada penjelasan mengenai selamat datang di Crunchy and Cream, kebahagiaan dalam setiap gigitan, dan juga ada visi dan misi kami. Di sini juga ada alamat Instagram. Oke, lalu lanjut ke menu. Di sini ada pemesanan, ada beberapa menu juga, ada juga harganya dan juga penjelasan deskripsinya. Baik, untuk di sini selanjutnya. Nah, untuk pemesanan, kita ini menggunakan link ID yang mana di sini tuh bisa dilihat pengunjung akan aja menu yang ingin dibeli sesuai keinginan pengunjung, apakah akan membeli satu atau bisa lebih sesuai kebutuhan. Lalu setelah itu pencet now, atau kalau ada voucher bisa dimasukkan. Nah, di sini tuh pengunjung harus mengisi alamat yang akan dikirim terlebih dahulu. Setelah mengisi alamat, pengunjung bisa memilih metode pengiriman. Di sini ada si cepat, JNE, dan JNT. Ya, ini contoh ya. Oke, silakan. Jadi ini kalau mau shipping address ada. Kemudian kalau nomornya berapa udah ada di situ ya. Terus untuk alamat lengkap, terus Oke. provinsinya. Nah, setelah mengisi alamat lengkapnya, di sini kita bisa next. Lalu Ya, selanjutnya berarti udah beres lah itu ya. Nah, tinggal nanti. Nah, kalau transaksi siapa? Transaksinya bagaimana transaksinya? transaksinya ada dua metode, jadi bisa melalui kris, QR code, atau melalui transfer bank, virtual Oke. account. Bisa cash bisa nggak? Untuk cash belum bisa, hanya bisa QR code saja. Karena ini e-commerce ya. Ya, e-commerce. Oke, terima kasih. Luar biasa. Jadi bagus ya Anggi dan teman-teman sudah bisa, dan berarti ini sudah bisa langsung jadi entrepreneur ya. Anggi udah siap nanti untuk jualan ini, bener ya atau baru cuma tugas saja? Insya Allah nanti benar. Oke, ini Anggi dan kawan-kawan benar-benar mau dijalankan atau hanya sekedar karena memenuhi tugas dari Pak Aryadi aja? Mau dibuat jadi kenyataan ya? Oke ya, tepuk tangan. Terima kasih. Harapannya adalah setelah Anda selesai mengikuti kuliah ini, jadi selesai mata kuliah, dapat nilai bagus dan juga bisa bikin usaha sendiri. Nah, mudah-mudahan nggak ada lagi bingung untuk cari kerja gitu ya. Jadi buat lapangan pekerjaan. Karena e-commerce itu memberi peluang untuk kita bisa menciptakan usaha sendiri. Kalau Anda nggak punya produk orang yang Anda bisa jual dengan menggunakan electronic commerce. Kalau Anda punya produk sendiri, misalnya ada tas tadi, ada kue atau apapun, Anda bisa langsung lakukan. Kemudian juga nanti perlu kerjasama dengan untuk bagian pengiriman kan, dengan Gojek dan lain sebagainya. Bapak rasa untuk hari ini cukup pertemuan kita. Apakah ada pertanyaan? Yasmin? Sudah ya? Sudah semuanya? Kalau gitu selamat nanti mengikuti ujian akhir semester, bukan cuma dengan mata kuliah e-commerce tapi untuk mata kuliah yang lainnya ya. Nah, sukses buat kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain belajar di kelas, kami juga belajar langsung di industri. Kami diikutkan oleh Pak Haryadi saat mendampingi Pak Rektor dan para Wakil Rektor ULBI melakukan kunjungan industri ke PT Vin Komodo, sebuah perusahaan manufaktur yang memproduksi kendaraan multiguna jenis utility terrain vehicle UTV atau off-road buggy. Di sini kami belajar bagaimana e-commerce dan mata kuliah lainnya diterapkan dalam memajukan bisnis PT Vin Komodo.
termasuk belajar bagaimana jadi pengusaha mulai dari ide hingga implementasi ide tersebut menjadi nyata. Kami beruntung bisa belajar di kelas dan di industri. Terima kasih Pak Haryadi, terima kasih Ulbi, terima kasih Finkomodo yang telah memberikan kami knowledge, skills, experience, networks, and faith yang sangat berharga dan berguna bagi kami untuk sukses di masa kini dan mendatang. Kata-kata buat matkul e-commerce bersama Pak Haryadi. Bermanfaat. Komunikatif, menginspirasi, mantap! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, video sertifikasi dosen 2026 Dr. Insinyur Haryadi Ismail MSc telah selesai dikerjakan. Video ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik saya sebagai dosen tetap Universitas Logistik dan Bisnis Internasional ULBI di bidang pengajaran, yang saat ini sedang diusulkan oleh pimpinan ULBI untuk memperoleh sertifikasi dosen dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi pada tahun 2026 ini. Selain itu, video ini juga dibuat sebagai pertanggungjawaban moral saya kepada orang tua mahasiswa yang mengamanahkan putra-putri mereka untuk dididik di ULBI demi masa depan cerah. Sebagai seorang dosen, saya terus berusaha untuk menciptakan suasana belajar dan proses pembelajaran yang nyaman dan aman bagi mahasiswa ULBI yang mengambil beberapa mata kuliah yang saya ampu. Yang dalam video ini adalah tentang sekilas proses pembelajaran mata kuliah e-commerce untuk mereka bisa membangun kompetensi yang dibutuhkan agar kelak mereka bisa bekerja di industri dan bisnis, lembaga pemerintahan, dan masyarakat, dan bisa pula menciptakan pekerjaan bagi diri sendiri dan juga bagi orang lain, termasuk bagi yang mau melanjutkan pendidikan ke jenjang S2 dan S3 sebagai pembelajar sepanjang hayat agar bisa terus meningkatkan kualitas kontribusi positif mereka bagi pembangunan bangsa dan negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Semoga video bidang pengajaran yang saya buat ini memenuhi standar persyaratan untuk lulus sertifikasi dosen dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi tahun 2026 ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih kepada semua pihak, khususnya kepada yang menyaksikan video ini dan memberikan tanda like, comments, share, and subscribe. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati dan memberkahi hidup kita. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.